Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Para hadirin, hadirat, para pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah wa syukurillah kita dapat bertemu kembali di dalam rangka ngaji kitab Hujjah Ahli Sunnah wal Jamaah. Insyaallah kitab yang disusun Simbah Kiai Ali Maksum, Krapyak, Yogyakarta. Insya Allah akan kami bacakan Al-Mithalus Sabi, contoh yang ketujuh. Hal fil qabri na'imun wa adabun. Hal anata fil qabri iku ing dalem kubur na'imun utawi nikmat wa adabun lan siksa. Jadi ini masalah persoalan apakah ada siksa kubur atau apakah ada nikmat kubur. Ya. Kiai Ali Maksum menaruh bab ini di bab yang ketujuh. Setelah beberapa bab sudah kami bahas, mudah-mudahan bab ini menjadi pelajaran bagi kita. Bagaimana sebenarnya? Apakah betul di dalam kubur itu ada siksa? Apakah betul ada nikmat kubur? Angkara ingkar adzabal qabri ing siksa kubur. Wa na'imahu lan pira-pira kenikmatane kubur. Sapa sing ingkar unasun menungso. Yantasibuna kang den bangsaake sapa unas ilal islami maring Islam. Jadi ada sekelompok manusia yang mereka menamakan diri orang Islam tetapi tidak percaya adanya siksa dan nikmat kubur. Waqad barhanu biingkarihi hadza ala jahlin fahisin. Waqat barhanu lan gawe dalil sapa unas biingkarihim kelawan ingkare unas hadza ing iki adzabal qabri. Orang-orang yang mengaku Islam itu mereka membuat dalil bahwa siksa kubur itu enggak ada. Mereka mengatakan begitu. Hadza ala jahlin fahisin, ini kebodohan yang luar biasa terhadap agama yang mereka pahami. Fa innal kitaba, maka sesungguhnya Alkitab, Al-Qur'anul Karim, was sunnah dan sunnah Nabi, natikoni, keduanya sudah berbicara tentang ini. Bima yakunu fil qabri min na'imin wa adzabin, bahwasanya di dalam kubur itu ada siksa dan ada nikmat. La yajra'uhu ala ingkarihi, kang ora wani ing ma ala ingkarihi ing atase ingkar ing ma sapa muslimun wong muslim. Orang Islam tidak ada yang berani mengingkari adanya nikmat siksa kubur itu. Ya. Wa ilaika lan ngalapo sira albayana ing pira-pira penjelasan. Qala dawuh sapa Rabbuna pangeran kita azza wa jal fi kitabihi.
annaru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asaddal 'adzab. Ini ayat Al-Qur'an. Annaru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya. Annaru utawi neraka yu'raduna den pentokake Fir'aun. Neraka itu disediakan untuk Fir'aun, alaiha kepada nar, huduan di dalam waktu pagi, wa asiyan dan di waktu sore. Wa yaumalan dina taku muju meneng apa as-saatu kiamat, adkhilu padha mlebu sira he ala Fir'aun keluargane Fir'aun asaddal adzabi ing luweh banget siksa. Jadi ini ayat yang dipakai dalil, ayat dari Al-Qur'an yang dipakai dalil. Ini bukti bahwa di dalam Al-Qur'an ada penjelasan siksa kubur. Memang ayat ini perlu penjelasan lebih dalam, perlu penafsiran lebih dalam. Afhamatna mahamake ing kita hadhil ayati, apa iki ayat. Ayat ini memberikan pemahaman kepada kita anna fir'auna sesungguhnya Fir'aun wa qaumahu dan kaumnya yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya. Mereka itu disediakan nar itu, siksa itu pagi dan sore. Wa hadzal ardu utawi iki den pentokake, disediakannya ini layahlu tidak sepi, imma ayyakuna fid dunya au fil qabri au fil akhirati. Bisa jadi kata-kata al-ardu disediakan dalam ayat ini tidak sepi dari 3 penafsiran. Bisa di dunia, bisa di kubur, bisa di akhirat nanti. Amma fid dunya falam yakun dzalika qat'an. Kalau di dunia kaitannya dengan ayat ini kelihatannya tidak. Wa amma fil akhirati, adapun di akhirat, fal ayatu maka utawi ayat iku takulu bicara ayat bisorohatin dengan jelas, tubayinu yang menjelaskan halahum keadaan Fir'aun hunaka di sana. Wa yauma taqumus saatu adkhilu ala fir'auna asaddal azab. Oleh karena itu ketika menjelaskan ini ada kata-kata wa yauma taqumus saah, sampai nanti hari kiamat. Oh berarti kalau di dunia tidak ada kata-kata wa yauma taqumus saah, sampai nanti pada hari kiamat. Idzan kalau begitu hadzal ardu utawi iki lafat al ardu yang artinya menyediakan, kalau orang pesantren memaknai mentokake, iku laisa fil akhirat, tidak di akhirat. Wa idzan tafa ayyakunu fid dunya wal akhirah ta'ayyana ayyakuna fil qabri. Kalau tidak di dunia dan tidak di akhirat nanti, oh kalau begitu ta'ayyana mongko nyoto ayyakuna yen ta ana apa hadzal ardu, lafat al ardu disediakan dan pentokake fil qabri. Oh itu maknanya dikubur. Kembali kepada ayat, para hadirin hadirat saya jelaskan. Jadi dasar adanya siksa kubur adalah annaru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asaddal adzab.
Di dunia tidak, di akhirat tidak. Oh, kalau begitu berarti ini bicara tentang disediakannya siksa itu, an-nar itu, api itu dikubur. Artinya apa? Ayat ini disimpulkan menurut kitab ini kaitannya dengan siksa kubur. Wa hadza dalilul kitab ala manakul. Inilah dalil ayat Al-Qur'an sebagaimana tadi saya sampaikan. Ini ngendikane Kiai Ali Maksum di dalam kitabnya Al-Mithal Sabi' halaman 64-65. Jadi jelas pijakannya ayat Al-Quran bahwa siksa kubur itu ada. Yang disiksa di dalam ayat ini disebutkan adalah Fir'aun dan kaumnya. Ala Fir'aun pasukannya, bolo tentarane. Wa amma sunnatu as-sahihatu fawarada minha syai'un katsirun yadullu ala dzalikal makna. Adapun sunnah sahihah maka banyak sekali yang menunjukkan adanya penjelasan persoalan ini. Faqat rawa mongko teman-teman ngriwayatake sapa as-saikhani syekh loro ya kuwi Al-Bukhari wa Muslim wan Nasa'i lan Imam Nasa'i anna Rasulullah temen setuhune Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja metu sapa nabi sapa rasul ba'da gharabat as-samsu ing dalem sause surupe srengenge. Rasulullah keluar setelah guru bisamsi. Fasami'a mongko nuli krungu sapa Rasul sautan ing suara. Kemudian Rasulullah mendengar suara. Faqala kemudian Nabi bersabda, Yahud tu'adzabu. Oh, ini loh wong Yahudi. Yahudu utawi wong Yahudi iku tu'adzabu den siksa fi qabriha ing dalam kubure Yahudi. Ini hadis jelas kalimatnya, soreh kalimatnya, Yahudu tu'adzabu fi qabriha. Jelas kalimat Yahudi, jelas kalimat tu'adzabu, jelas kalimat qabriha. Orang Yahudi diazab, disiksa di dalam kuburnya. Hadis ini memperkuat ayat tadi, an-naru yu'raduna tadi. Dua dalil, Quran sudah, hadis sudah. Ya, jadi dari sini sebenarnya sudah jelas. Kalau ada orang yang ingkar terhadap adanya siksa kubur, berarti harus membaca kitab Hujjah Ahli Sunnah karya Kiai Ali Maksum. Ziyadatun utawi iki ku ana tambahan siji rawang riwayatake sapa Muslimun Imam Muslim. Anan Nabi ya teman setuhune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bainama huwa ing dalem antarane huwa utawi Nabi iku fi haitin ana pager. Suatu saat Nabi ada di pagar li Bani Najjarin, kedue Bani Najjar di kampung Bani Najjar. Ala baghlatihi ing atase bigole Nabi, Kanjeng Nabi naik bigol. Bigol itu peranakan kuda dan keledai. Ya. Wa nahnu tawi ingsun iku ma'ahu sertane Nabi id hadat tiba-tiba melempeng apa baklah. Nabi naik bigol tiba-tiba terpelanting. Fakadat hampir-hampir tulkihi nguncalake apa bihol ing Nabi. Hampir saja Nabi terpelanting jatuh. Nah, ini ceritanya begitu. Wa idzan tiba-tiba kuburun, ana kubur. Nah, di situ ternyata ada kubur. Faqala mongko nuli ngendika Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang ana kubur, begitu ada kubur Nabi lalu bertanya, "May ya'rifu ashaba hadhil kubur?" Siapa yang tahu ini kuburnya siapa ini? Faqala kemudian berkata rajulun laki-laki, "Ana, saya tahu ya Rasulullah." Faqala
Kemudian bertanya Nabi, famata mata, kapan dia mati? Waqalu matu fil Isra. Ya Rasulullah, dia mati dalam kemusyrikan. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna hadhil ummat, temen setuhune iki umat iku tubtala den coba fi kuburiha ing dalam kubure hadhil ummah. Kanjeng Nabi ngendika, umat ini akan diuji di kuburnya. Ini kalimat jelas, soreh, tubtala fi kuburiha, akan diuji kita di kubur itu. Falaula alla tadafanu la da'utullah ayyusmi'akum min adabil qabri alladhi asma. Loh, kalau seandainya manusia itu tidak bersembunyi karena takut, pasti saya akan meminta kepada Allah supaya orang-orang itu mendengar siksa kubur untuk orang-orang yang mati. Karena Rasulullah itu tidak ingin orang itu takut, maka orang tidak mendengar siksa kubur orang yang disiksa itu. Apa hubungannya ayat tadi dengan ini? Ini memperjelas lebih dalam. Artinya apa? Ayat tadi diperjelas dengan dua hadis yang tadi sudah saya sebut. Dikatakan oleh Nabi, umat ini akan diuji di kuburnya. Orang kalau mendengar akan takut, gitu ya. La da'autullah yusmi'akum itu, kalau seandainya orang itu tidak takut, ya karena orang itu takut, maka Kanjeng Nabi tidak meminta Allah supaya orang mendengar orang yang disiksa di dalam kuburnya. Wa hadzal haditsu muakkidun lima qablah. Hadis ini memperkuat hadis yang tadi sudah disebut. Ya. Qala Syekh, ngendika sapa Syekh Ali Maksum, wa rawalan riwayatake sapa As-Saikhani Syekh loro, wa Tirmidzi lan Imam Tirmidzi wan Nasa'i lan Imam Nasa'i wa Abu Dawud lan Abu Dawud, annahu temen setune Kanjeng Nabi iku marra liwat sapa Nabi ala kubur ini ing atase kubur loro. Kanjeng Nabi lewat ada dua kubur. Faqala, kemudian Nabi berkata, innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin. Ini loh dua kubur ini, keduanya ini disiksa, tetapi disiksa bukan karena dosa besar. Dua kubur ini disiksa, tapi dia disiksa bukan karena dosa besar. Aifin nadrin nasi, menurut pandangan manusia. Ini kata Nabi. Oleh karena itu artinya begini, ini kata-kata hadis ini ada kata-kata yu'adzabani, ada fi kabirin, tidak melakukan dosa besar ya. Nabi melewati dua kubur. Jadi ada kata-kata kubur, ada kata-kata siksa, ada kata-kata tidak dosa besar. Amma ahaduhuma, napa utawi salah sijine wong lanang loro, fakana mongko ana sapa ahad iku yamsi lumaku sapa ahad bin namimatin kelawan adu-adu. Ada orang yang satu ini disiksa karena suka adu domba, gawene ngadu, ngomong kono ngomong kene didu ya. Wa amal akharu, anapun utawi kang weneh, fakana mongko ana sapa al akhar iku layastatiru, ora tutup-tutup sapa akhar mimbaulihi ing dalem nguyuhe akhar. Ada orang yang kalau pipis, kalau kencing gitu sajalah ya, itu ndak tutup-tutup di lapangan angger nguyah, angger kencing lah ini. Ini dua orang ini disiksa bukan karena dosa besar, tapi karena itu.
Sumada anuli keri-keri mundut sapa nabi bi'asibin kelawan papah kurma rotbin kang teles. Kemudian nabi mengambil pelepah kurma yang masih basah. Fasakohu, kemudian menyigar siapa nabi. Menyigar itu membelah, ya. Itsna ini menjadi dua. Faghorosa mongko nuli nancepake sapa nabi ala hadza ing atase akad wahidan ing papah siji. Pelepah kurma yang masih basah dibelah nabi, ditancapkan di satu kubur. Wa ala hadza akhar, yang satu ditancapkan di dalam satu kubur. Tsumma qala, kemudian nabi bersabda, la'allahu yuhaffafu anhuma malam yaibasa. La'allahu menawa-menawa barangkali yukhaffafu den ringanake apa anhuma wong loro malam yaibasa selagi belum kering apa pelepah kurma itu. Artinya apa? Artinya usaha nabi, doa nabi menancapkan separuh pelepah kurma yang dibelah itu. Nabi mendoakan mudah-mudahan diringankan siksa kuburnya. Kembali ke topik, ini topiknya adalah persoalan siksa kubur. Oleh karena itu dengan riwayat ini jelas bahwa siksa kubur itu ada. Warawalan ngriwayatake sapa At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi, an Hani, saking Hani maula Sayyidina Utsman kang dadi budake Utsman radhiyallahu anhuma, anna sayyidana temen setuhune bendara kita Utsman radhiyallahu anhu kana iku ana sapa Utsman idza waqafa ing dalem nalikane mandek sapa Utsman. Ada riwayat dari Maula Hani, kalau Utsman itu berdiri kepada salah satu kubur, bakal dia menangis. Hatta balla hingga teles apa lihya tuhu jenggote Utsman. Utsman itu kalau ada kubur, dia berhenti, dia berdiri, dia menangis. Air matanya membasahi jenggotnya. Kila, kemudian ditanyakan lahu kepada Utsman, atadkurul jannata wan nara wala tabki. Loh, kalau kamu ingat surga dan neraka engkau tidak menangis. Wa tadkurul qabra fatabki. Loh, gimana engkau wahai Utsman, ketika engkau ingat kubur mengapa engkau menangis? Faqala, maka menjawab Utsman, inni sami'tu Rasulullah, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, saya mendengar Rasulullah bersabda, al-qabru awalu manzilin mim manazilil akhirah. Kubur itu adalah awal tempat dari tempat-tempat menuju akhirat. Fa innaja mongko lamun selamat sapa man minhu saking qabr, fama ba'dahu ay saru minhu. Kalau orang selamat di kubur, manzilah yang pertama, maka setelah itu gampang, maka setelah itu ay saru lebih mudah. Wa illam yanju, kalau di kubur enggak selamat, fama ba'dahu, maka setelah itu asaddu minhu, maka lebih berat, lebih dahsyat. Na'udzubillahi min dzalik. Duh, ini sabda Nabi, perlu kita perhatikan, ya. Wasami tuhu lan krungu sapa ingsun ing Rasul yakul, ngendika sapa Rasul, kata Utsman. Apa katanya? Ma ra'aitu mandaran qattu illa wal qabru afdha'u minhu. Saya tidak melihat suatu tempat kecuali tempat yang lebih berat itu adalah kubur. Nah, ini makanya
Sayyidina Utsman kalau ada kubur itu selalu menangis seperti di dalam riwayat ini tadi. Ziyadatun utawi iki ku ana tambahan siji rawa ngriwayatake sapa Ibnu Majah wa nahwahu ing sepadane hadis. Wa kana lan ana sapa Utsman radhiyallahu anhu ada Utsman idza ra'a manakala ningali sapa Utsman ahadan ing wong siji. Utsman itu kalau melihat seseorang yanzilunahu ngedunake alladzi ing ahad al-qabra ing kubur. Utsman itu kalau melihat orang dimasukkan ke liang lahat ke kubur, ansada itu menasibkan, melagukan, mensyairkan ya. Sayyidina Utsman mensyairkan ya, wa in tanju minha tanju min dhi adimatin wa illa fa inni la ikhaluka najia. Dulu kalau saya ngaji dengan Mbah Ali Maksum pesen, "Jong, santri-santri saya syair ini hafalkan." Ya. Disuruh ngapalno. Wa in tanju minha tanju min dhi azimatin wa illa fa inni la ikhalika najia. Jadi fa in tanju kalau selamat sira, fa in tanju mongko lamun slamet sira minha saking werna-wernane siksa, tanju mongko slamet sira min dhi azimatin saking dina kang agung. Wa illa lamun ora selamet kok dikubur sudah ndak selamat, fa inni maka sesungguhnya saya, kata Sayyidina Utsman, la ikhaluka ora ina sapa ingsun ing sira najia kang slamet. Itu artinya apa toh? Artinya siksa kubur itu begitu dahsyat sampai Sayyidina Utsman mensyairkan kalau orang dimasukkan ke liang lahat. Wa in tanju minha tanju min dhi adimatin wa illa fa inni la ikhaluka najia. Hadirin hadirat yang berbahagia, ini beberapa hal yang terkait dengan masalah siksa kubur. Warawa Ibnu Majah an Anasin anil Barra an Ibni Azib radhiyallahu anhum qala kunna ma'an Nabi, saya bersama Nabi fi janazatin ing dalam janazah, saya bersama Nabi bahwa di situ ada janazah. Fajalasa mongko lungguh sapa Nabi, pinarak sapa Nabi ala safiril qabri ing atase pinggire kubur. Wa bakalan nangis sapa Nabi, wa abkalan nangisake sapa Nabi hatta balla hingga teles apa athara bumi. Kanjeng Nabi suatu saat di pekuburan ada jenazah yang mau dikubur. Kanjeng Nabi di pinggir kubur menangis. Lalu karena Nabi nangis, Rasulullah menangis, sahabat-sahabat ikut menangis, membuat para sahabat menangis, sampai digambarkan bumi ini basah karena para sahabat pun ikut menangis. Waqala dan bersabda Nabi, ikhwani limithli hadza fa'aidu. Ini pesan Nabi. Ikhwani wahai sedulur ingsun limithli kang padha karo aku, wahai saudara-saudaraku semacam aku, hadza ini loh. Ya. Ini loh, lihat ini loh, ada jenazah yang sudah mau dikubur. Fa'aidu mongko cawes-cawisa sira. Cawes-cawes itu siap-siaplah kamu semua akan sama dengan apa yang hari ini kita lihat. Hadza fa'aidu. Masya Allah, ini kitab yang luar biasa, mengingatkan kita akan mati, mengingatkan kita akan adanya siksa kubur. Qala Syekh warawa lan ngriwayatake sapa Al-Bukhari, Imam Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa Nasa'i
annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala berkata, bersabda, innal abda idza wudi'a fi qabrihi wa tawalla anhu ashabuhu annahu la yasma'u khafqa qar'ini alihim idan sorofu anhu. Kalau ada orang dikubur, orang-orang sudah pergi, orang yang dikubur tadi mendengar suara sepatu, suara sandal ketika orang-orang sudah pulang. Kemudian datang malaikat, atahu malakani, kemudian datang dua malaikat, fayuk idanihi, kemudian malaikat bertanya. Kalau orang mukmin ditanya, fa'amal mukmin yakul, ditanya, apa kamu tahu Muhammad? Siapa Muhammad itu? Kalau orang mukmin menjawab, asyhadu annahu abdullah wa rasuluh. Jadi kalau orang mukmin ditanya, kamu tahu Muhammad? Dia bisa menjawab, oh Muhammad itu hamba Allah, oh Muhammad itu rasulnya Allah. Malaikat kemudian berkata, undur ila maq'adik. Ya. Loh, kalau orang mukmin lihat, ya, undur ila maq'adika, itu lihat tempatmu, minan nar, dari neraka, abdalaka, sudah diganti. Siapa yang mengganti? Allah. Bihi, kelawan maq'adah, maq'adan fil jannah, tempat di surga. Jadi kalau orang mukmin ditanya oleh malaikat ketika dikubur itu, kamu tahu, kenal kamu dengan Muhammad? Dia bisa menjawab, oh Muhammad itu hamba Allah, oh Muhammad itu rasulnya Allah. Malaikat bertanya, lihat itu tempatmu di neraka, tetapi neraka itu sudah diganti oleh Allah, tempatmu sekarang di surga. Masya Allah. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan ini termasuk kita ini nanti kalau dikubur ditanya malaikat bisa menjawab. Itu kalau orang mukmin yang ditanya. Wa amal kafiru wal munafiku. Bagaimana kalau orang kafir dan orang munafik ditanya, apakah kamu kenal Muhammad? Nah, orang kafir ya tidak kenal, orang munafik tidak kenal, Kanjeng Nabi itu tidak kenal. Maka dia menjawab, la adri kuntu akulu ma yakulun nasu fihi. Saya nggak kenal, saya nggak ngerti. Saya mau menjawab apa yang dijawab orang-orang itu jawabnya bagaimana. Jadi kalau orang kafir, orang munafik tidak bisa jawab itu. Fayuqalu, maka dikatakan kepada orang kafir dan orang munafik, la daraita wala talaita. Kamu tidak ngerti, apa kamu juga tidak membaca? Ini kan tidak mau ngaji, ya, tidak mau ngaji, tidak mau mondok, ya. La daraita wala talaita, tsumma yudhrabu, kemudian dipukul siapa kafir dan munafik, bimot rokotin, kelawan palu min hadidin, dari besi dipukulkan, dorbatan, kelawan sak pukulan, baina udhunaihi, ing dalam antarane kuping loro. Kalau orang Jawa itu belakang kepala itu namanya cengelnya dipukul malaikat dengan palu besi. Fayasihu, kemudian menjerit orang kafir dan orang munafik itu, soyhatan, kelawan lengkingan yang melengking. Yasma'uha, kang krungu ing soyhatan, mayalihi, man sapa wong, yalihi kang ana sandinge man, illat tsaqalaini, kejaba jin lan menungso. Loh, orang yang dikubur sebelahnya itu mendengar, ini digambarkan seperti itu. Tapi jin dan manusia tidak mendengar. Kita lewat kubur ora tahu krungu, disiksa ahli kubur gak tahu krungu, tidak pernah mendengar kita. Ya,
Ini hadis menjelaskan bahwa siksa kubur itu ada. Ya. Jadi beberapa hadis sudah kami jelaskan, kemudian tadi ada satu ayat menjelaskan kepada kita. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini menjadi mengertilah kita bahwa Al-Quran menjelaskan, hadis juga banyak menjelaskan bahwa siksa kubur itu ada. Oleh karena itu tadi digambarkan Sayyidina Utsman kalau mendengar surga dan neraka tidak menangis, tapi begitu mendengar adanya orang yang dikubur, orang yang mau dikubur, Sayyidina Utsman menangis, bahkan jenggotnya basah karena menangis itu. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran kita. Rasulullah juga tadi sudah mengatakan fa'aidu, supaya kita bersiap siap. Oleh karena itu hari ini kebetulan pas Ramadan, tanggal 11 Ramadan tahun 1441, ngaji kita pada saat ini mudah-mudahan menjadi cambuk bagi kita selalu mengingat kepada Allah, melaksanakan ajaran Allah, melaksanakan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau di dalam hadis tadi digambarkan, ditanya tentang Muhammad, kalau orang kafir, orang munafik tidak bisa menjawab. Tapi kalau orang Islam insya Allah bisa menjawab. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari siksa kubur, tetapi kita mendapatkan nikmat kubur. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat, demikian satu bab tentang adakah siksa kubur dan adakah nikmat kubur. Tapi memang penjelasan dari kitab Mbah Kyai Ali Maksum ini tidak menjelaskan secara luas kaitannya dengan persoalan sebagaimana judul, karena tidak menjelaskan tentang nikmat kubur. Mudah-mudahan di dalam kesempatan yang lain bisa kita jelaskan. Amin Allahumma amin. Akhirnya wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.